selanjutnya untuk memaparkan pembahasan ini agar lebih jelas lagi, maka dengan sengaja beliau memberi judul pada bab ini dengan judul I'amut Ta'am, memberi makan, dan beliau tidak menggunakan judul Ayyul Islami Khairun, Islam yang bagaimana yang lebih baik itu. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan kedua pembahasan tersebut, seperti yang kita lihat dari perbedaan pertanyaan yang ada dalam redaksi hadis ini. Pertama yang disyarat dalam kitab ini ialah siapa yang bertanya. Jadi man ar-rajul alladhi yas'al, siapa pemuda atau orang laki-laki yang bertanya itu siapa? Kok ada anna rajulan sa'alan Nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Laki-laki ini siapa? Nah, laki-laki yang bertanya dalam hadis di atas tidak disebutkan namanya, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Dzar. Sedang dalam riwayat Ibnu Hibban dia adalah Hani Ibnu Yazid, orang tua dari Suraik. Ya. Itu yang bertanya Abu Dzar. Kalau tidak Abu Dzar, yang bertanya adalah Hani Ibnu Yazid. Jadi laki-laki yang bertanya itu ialah Abu Dzar. Ayyul Islami Khairun, pertanyaannya ialah Islam yang bagaimanakah yang lebih baik? Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Pertanyaan ini sama dengan hadis sebelumnya. Lalu kenapa ada dua pertanyaan yang sama dalam dua hadis tersebut sedang jawabannya berbeda? Kalau yang kemarin itu ditanya Ayyul a'mali fil Islami afdal. Kalau di sini menggunakan kata khair. Al-Karmani menjawab, sebenarnya kedua jawaban itu tidak berbeda, karena memberi makan berarti menyelamatkan bencana dari akibat yang diperbuat oleh tangan, sementara mengucapkan salam berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh lisan kita. Kemarin kita bicara tentang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menselamatkan saudaranya muslim yang lain dari bahaya lidahnya dan dari bahaya tangannya. Nah, pada hadis ini tut'imut ta'am itu menunjukkan dengan memberi makanan kepada orang-orang muslimin, itu berarti kita sudah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain dari bahaya tangan kita. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Supaya tangan kita tidak berbuat onar, tidak berbuat kerusakan, maka Islam memerintahkan pada kita agar kita gemar memberikan pemberian hadiah berupa snack, makanan, ya, makanan ringan, makanan berat, atau bentuk apapun kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, khasatan teman-teman kita yang miskin dan fakir. Terus wa taqra'us salam, membaca salam, mengucap salam. Ini membebaskan kita, menyelamatkan kita dari istilahnya itu, ini Bu Pak, bencana lisan yang terjadi karena kita tidak mampu menahan atau menjaga lisan kita ini. Jadi ada ungkapan salamatul mar'i fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu bergantung pada bagaimana dia mampu menjaga lisannya.
menjaga lidahnya. Kalau Imam Ghazali punya bahaya lidah, buku judulnya bahaya lidah. Memang lidah ini kotor, lidah ini membahayakan, ya, lebih tajam dari sebilah pisau karena memang luar biasa, ya. Dengan lidah itu orang bisa tersakiti, dengan lidah itu orang bisa tersayat-sayat, dengan lidah itu orang bisa terbunuh karakternya, terbunuh pribadinya, terbunuh kehidupannya. Ada orang kehilangan pekerjaan karena bahaya lidah, ada orang padu memang istilahnya pun berkelahi antara satu dengan orang lain juga karena bahaya lidah dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus menjadi penekanan para saudara sekalian agar pada sore hari ini kita mendapatkan pelajaran moralism atau adarsul yaumi. Pelajaran hari ini kita dapatkan ya satu atau dua hikmah yang semestinya kita petik secara bersama-sama. Saya lanjutkan lagi. Mungkin jawaban yang berbeda ini karena ada pertanyaan yang berbeda tentang keutamaan suatu perbuatan atas perbuatan yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan makna afdol dan khair. Ya. Coba saya cek kembali hadis di atasnya. Hadis di atasnya itu bunyinya begini. Ya Rasulullah, ayyul islami afdol? Islam yang bagaimana toh yang afdol, yang utama itu? Rasul mengatakan, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang bagaimana ya Rasulullah, yang afdol itu? Rasul menjawab, Islam yang menjaga kaum muslimin dari bahaya lisan dan juga bahaya tangannya. Nah, hadis bawahnya yang saat ini kita baca itu menggunakan kalimat ayyul islami khairun, hampir mirip. Kalau yang pertama tadi ayyul islam afdal, ya, Islam yang seperti apa yang afdal itu? Nah, yang kedua ini yang saat ini kita baca menggunakan redaksi ayyul islami khairun, Islam yang bagaimana toh ya Rasulullah, yang paling baik itu yang seperti apa? Kemudian Rasulullah menjawab dalam teks badi atau teks badan hadis ini, Islam yang baik itu adalah tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini menurut Al-Karmani kata afdal berarti yang paling banyak pahalanya. Sedangkan kata khair itu yang paling bermanfaat, yang berarti manfaatnya itu paling banyak. Jadi kata yang pertama itu berkenaan dengan kuantitas, sedangkan yang kedua ini berkenaan dengan kualitas. Jadi hadis yang kemarin bulan lalu yang soal ayyul islami afdal, Islam yang seperti apa toh yang baik itu berkaitan dengan kuantitas, ya, sedangkan yang saat ini itu berkaitan dengan kualitas. Tapi menurut pendapat yang masyhur bahwa pertanyaan yang sama dalam dua hadis di atas disebabkan perbedaan kondisi penanya dan pendengarnya. Mungkin jawaban dari hadis pertama dimaksudkan memberi peringatan kepada mereka yang takut menerima bencana yang diakibatkan oleh tangan dan lisan, maka hadis tersebut memberikan jalan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini saya baca Arabnya. Wa hadzal hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali islami khairun min ghairiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita amal-amal yang bagaimana toh yang terbaik itu. Rasulullah menjawab tut'imu ta'am, ay bimakna al-iksaru min ik'amin nasi ta'ama,
memperbanyak memberi makan kepada manusia. Ini kepada Mas Oki dan rekan-rekan semuanya. Ini saya ingin share ilmu keamanan. Suatu negara, suatu bangsa, masyarakat itu aman man kalau kondisi perut masyarakatnya itu terjamin aman. Jadi ketika perutnya itu aman, warak Pak, alias kenyang, tidak kelaparan, itu negara itu akan mengalami istiqroh, akan mengalami kebersinambungan, keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan. Tapi kalau negara itu ditimpa kefakiran, warganya banyak yang kelaparan, maka timbul kekacauan, kehancuran, orang-orang di mana-mana ngerampok, mencuri, penjamretan, dipanggil dan lain sebagainya. Karena apa? Perutnya rujuk-rujuk atau perutnya itu tidak terjamin keamanannya. Pak Torik dalil jenengan nopo? Coba dibuka surat Quraisy ayat keempat. Alladzi an'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang mengamankan kita dari rasa lapar dan mengamankan kita sehingga kita itu merasa aman. Karena nyuwun ngapunten, Syekh Abu Hanifah itu ya pengajiannya peniki lho Pak, ya. Dia dimulang murid-muridnya, tiba-tiba ada perempuan datang memberi kabar qad nafidat dati, ya, gandume tenggriya sampun telas. Terus kemudian Syekh Abu Hanifah itu berkata, qatalakillah, wah celaka. Qad adhaqti arba'ina mas'alah kuntu a'datuha. Kamu telah menghilangkan 40 masalah fikih yang tadi sudah saya hafal, tadi sudah saya pikir, tadi sudah saya pecahkan masalah tersebut, tapi kamu menghilangkan 40 macam masalah fikih yang sudah saya pikirkan, yang sudah saya hafalkan tadi, gara-gara kamu memberi kabar kalau nopo gandumi sampun gandumi neng omah wis entek. Nah, terus kemudian istilahnya apa? Membuat kacau pikiran dari sang ulama tersebut. Jadi al-faqru khatar ala tasbih, khatar ala aqidah, khatar ala al-istimah.